Berhari-hari aku kalah kabut antara percaya dan tak percaya mendengar kau telah hilang. Terus terang, saat itu aku belum siap kehilangan. Begitu besarkah cintamu pada diriku? Iya, tapi kemudian ada warna lain yang membuat aku sadar bahwa rasa cinta manusia adalah tanggal untuk memperoleh rasa cinta yang lebih tinggi, lebih hakiki. Cinta dari pencipta manusia. Seharusnya kau tidak mempercayaiku, karena kebajikan tidak dapat begitu saja menginjeksikan dalam ramah kita, tetapi kita akan menikmatinya. Aku tidak mencintaimu. Akulah yang paling. Wahai Lela, cinta telah membuatku lemah dan tak berdaya. Seperti anak hilang, jauh dari keluarga dan tidak memiliki apa-apa. Cinta laksana air yang menetes pada batu. Waktu berlalu dan bebatuan itu sedang muncul berpindah, berserak bagai kaca berpecahan. Bagiku, cinta adalah keindahan yang membuat mata tak bisa berpejam. Udara yang bisa selamat dari air cinta. Semua yang tampak dari manusia adalah kebencian. Namun cinta telah memberikan kekuasaan. Orang-orang mencoba hubungan kita. Sesungguhnya mereka tidak tahu betapa kerinduan yang tersimpan dari dasar. Cinta sama anak gue. Mereka kan butuh makan juga kayak lo supaya gak mati. Butuh pakaian supaya gak kedinginan. Ini kan jihad juga. Selamat malam para penonton. Malam, terima kasih sudah menjawab. Pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda pada pertunjukan kami. Saya akan memulai dengan satu kata, yaitu cinta. Pernahkah para penonton merasakan cinta? Sebelah kanan kurang kencang, pernahkah? Ya, bagaimana penonton yang di sebelah kiri? Apakah pernah merasakan cinta? Setiap orang pasti pernah merasakan cinta.
tubuh kita melepaskan hormon adrenalin dan endorfin bersama dengan hormon lainnya yaitu dopamin dan oksitosin. Hormon-hormon ini berkontribusi pada perasaan euforia, kebahagiaan, dan ketertarikan yang sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta. Oleh sebab itu, jantung terasa berdebar-debar. Cinta dapat terjadi pada apa saja, siapa saja. Cinta terhadap manusia, pekerjaan, kekayaan, benda mati, hewan, bahkan ide-ide abstrak sekalipun. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh cinta dalam kehidupan manusia. Karena ketika seseorang jatuh cinta, seringkali mereka mengabaikan segala akal sehat dan membenarkan segala tindakan yang dilakukan demi cinta. Manusia terus berjuang dalam mempertahankan cinta dalam hidupnya. Cinta adalah sebuah limpatan sejarah yang tak pernah terungkap oleh waktu. Berbagai kisah cinta dan tragedi yang terjadi sepanjang sejarah manusia menjadi bukti bahwa cinta memiliki daya tarik yang tak terelakkan. Seperti Sisyphus yang terus-menerus mendorong batu hingga menuju puncak bukit hanya untuk jatuh lagi. Manusia terus berputar dalam lingkaran sejarah cinta. Saya Pirata. Gua Brilian. Aku Romi. Gua Marjuki. Gue Employ. Ane Michael. Lahir sebagai seorang perempuan yang dituntut harus bisa segalanya. Membuat itu tidak bisa lepas dari kata sempurna. Sempurna dalam artian aku harus siap dalam segala kondisi, tidak bisa salah, dan tidak boleh salah. Penuh tuntutan. Sehingga tuntutan-tuntutan itu akhirnya membuat jiwa, raga, dan semesta saling bergantung satu sama lain. Akhirnya lahir kebutuhan dari itu. Cinta akan kekuasaan. Validasi, afirmasi, atensi, afeksi, dan rasa ingin dilihat lebih. Gua mengagumi segala bentuk keindahan. Gua suka bunga, gua suka lukisan, juga perempuan. Menaklukkan perempuan itu sangat mudah, walaupun badan gua seperti ini. Tinggal sentuh dia tepat di hatinya. Menjadi seorang playboy. Apakah gua harus peduli dengan omongan orang lain? Cuekin aja. Iya. Yang hari ini gua transfer dia. Ya, Waalaikumsalam. Gue terbiasa diberi tanggung jawab untuk menjaga. Menurut gue, belajar adalah investasi seumur hidup. Kalau gue berhenti belajar, rasanya tanggung jawab gue juga ikut berhenti. Dan gue senang dengan hal ini. Kalau kata Viktor Frankl, di balik kesenangan, individu sebenarnya mencari makna hidup. Dan gue selalu dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan cinta. Hingga ngaruh sama cara pandang gue saat ini. Bisa. Ya elah, dapat sekitar doang lagi. Mana menang 20.000. Bukan ini mah gua. Orang bilang gua gila. Sampai duit yang udah gua dapat, gua pakai buat depok. Sampai tetangga gua bilang gini nih. Joke. Lu mah ya udah tua bangke. Bukannya mah kerja, malah nyelot mulu tiap hari. Ini nih, dia kagak tahu kalau hidup itu sama aja kayak judi. Bedanya, kalau judi itu menang sama kalahnya udah kelihatan. Kalau hidup menang sama kalahnya kayak kelihatan tuh. Intinya, lu sama gua sama-sama penjudi. Bedanya gua judi di sini nih, lu judi di kehidupan nyata. Ujung kotak mendatar. Binatang yang suka ada di kasur. Bangsat! Iya. Sebagai laki-laki yang berani
berasal dari kampung yang terpaksa harus hidup di pinggiran kota. Percaya ya begini tiap hari isi TTS. Bukan karena cerdas, bukan. Tapi ya memang freelancer. Saya tuh sering merasa bingung sama ketika berhadapan dengan realitas kenyataan. Kalau hidup itu harus bisa beradaptasi. Adaptasi bagaimana? Adaptasi piye? Lalu yang saya tahu, hidup itu cuma kewajiban dan tanggung jawab. Tapi saya cinta semua ini. Kepuasan, kenangan, Validasi. hubungan, perjalanan, Kemenangan. tanggung jawab. Saya selalu mengikuti arus kehidupan. Meski tidak pernah tahu hidup itu akan bermuara di mana. Hidup terus berjalan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Hingga pada akhirnya mencoba berdamai dan mencintai apa yang terjadi saat ini. Ya, normalnya orang yang sudah jatuh cinta, mereka akan melakukan apa saja. Seperti halnya aku mencintai pekerjaan seperti mencintai diriku sendiri. Memang ada kalanya badan itu tidak sesuai dengan pikiran. Kadang badan sudah lelah, tapi pikiran masih harus bekerja. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah shopping, pedicure, me time, apa saja yang membuat aku bahagia. Kreatif, inovatif, serta segar adalah kunci untuk mencapai konektivitas. Sembari kita terus berpikir, kita singkirkan soal perasaan. Dan yang lebih penting lagi, kita jadikan luka-luka masa lalu sebagai dasar kebanggaan kita. Kakek Zeus, berilah cucumu kemenangan. Oh, Bang Sweet. Gila, gacor banget di situ. Kalau gua debut lebih gede lagi, gue bisa menang lebih besar lagi nih. Terus gue sumpah ke mulut orang-orang yang ngatain gue bego, yang ngeremehin gue, pakai duit gue menang jackpot. Mampus lu semua. Sekarang gue bukan cooking lagi, tapi gue adalah raja. Sudah berhenti dulu. Sudah berhenti dulu. Boleh bang? Boleh, silakan duduk. Boleh bang? Duduk Ya. semuanya. Duduk. Bagaimana kabar kalian? Stabil. Aktor yang hijau. Santai. Berdasarkan adegan yang kalian lakukan tadi, saya punya pertanyaan untuk kalian. Apa gini tuh? Pertanyaan pertama untuk yang paling tinggi di sini. Ya, boleh. Terima kasih. Pertanyaan pertama untuk Anda. Apa peran Anda dalam pementasan kali ini dan alasan Anda merasa kehilangan? Gua sekarang berperan sebagai marjuki Mari. atau juki online. Pokoknya dia tuh punya pemikiran kalau hidup itu sama aja kayak judi. Apa-apa tuh dijudiin sama dia. Makan kagak perlu. Judi nomor 1. Nah, teman-teman yang pengen duit lebih jangan lupa main di situ. Pertanyaan selanjutnya untuk Anda. Apa peran
perasaan Anda merasa kehilangan? Oh, begini Ya udah. Ya, begini, saya di pertunjukan ini berperan sebagai Kirata. Vivi Rata. Bukan, masa yang tidak bersangkutannya. Ya, silakan dilanjut. Jadi, Kirata ini kalau kata sutradaranya, Pak, seorang freelancer alias Memang banyak pengangguran. Oh, oke, stabil. Siap, selanjutnya. Apa peran Anda dalam pementasan kali ini dan alasan Anda merasa kehilangan? Peran saya jadi Michael, Bang. Michael. Ya, Oke, lanjut. saya merasa kehilangan. Jadi saya kurang punya barang, Bang. Iya, Terus hilang, Bang. hilang. Dan itu barang paling aneh saya, Bang. Hilang. Iya, hilang. Udah saya cari kemana-mana, udah saya Oh, hilang. hilang, Ya Bang. udah, lebih banyak yang hilang dulu. Hilang semuanya. Iya. Ada kok. Pertanyaan yang sama untuk Anda. Apa peran Anda dalam pementasan kali ini dan alasan Anda merasa kehilangan? Oke. Peran gua sebagai Romi. Romi. Romi ini people pleaser, Kak. Oke. Jadi kalau belum tahu people pleaser itu people pleaser itu dia lebih utamain orang lain daripada diri sendiri. Jadi bisa dibilang si Romi ini salah mengartikan cintanya kepada orang lain. Baiklah, para aktor yang ready job silakan istirahat terlebih dahulu. Boleh ya? Boleh. Yes. Multi kejauhan. Silakan ngopi, ngerokok, balas sempat berobat. Silakan. Ya, ayo. Baru sebentar. Ya begitulah aktor-aktor yang ready job. Mohon maaf. Berdasarkan jejak pendapat yang saya lakukan, ada keterhubungan antara cinta manusia dan dunia. Dan pada malam hari ini, saya akan melakukan uji petik dengan metode random sampling. Oleh sebab itu, saya meminta bantuan kepada staff manager ya dan Bimpro untuk membutuhkan responden dari para penonton. Silakan 4 orang saja. Tolong lampunya dinyalakan. Dinyalakan, tolong. Terima kasih. 4 orang saja. Silakan dipilih. Ini dari sini ada 2. 4 orang yang mau. Oke. Yang mau. Boleh, Pak. Ayo. Boleh, Pak, maju. Satu lagi. Satu lagi. Yang di atas kamu boleh. Oh, saya Atau di yang atas, duduk kakak di di atas. atas boleh. Boleh? Silakan. Kakak di Silakan. atas. Ayo. Oh, iya, Boleh iya, saya. kakak. Dekat dengan saya. Iya, boleh. Silakan 1, 2, oke Mbak. Iya, kakak yang di atas itu. Satu lagi boleh. Satu lagi sudah. Sudah. Satu lagi. Ya silakan. Ya satu lagi silakan. Mohon maaf, diri saya terima kasih. Pertanyaan pertama untuk responden kami hari ini di sebelah kanan. Sebelum itu, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erika Handa. Dan kelas apa? Perkenalkan, nama saya Mila. Bila, oke. Silakan Pak. Nama saya Muhammad Amin. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Darmasari Sultan. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama untuk yang ada di sebelah kiri saya. Pertanyaannya adalah, mohon maaf Pak, izin ya Pak. Saya tidak merasa enak orang yang berumur saya bertanyakan. Mohon maaf, Pak. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada
kita sebagai seorang muslim, Iya. ya, Allah itu, Tuhan itu adalah baik, indah, maka Allah menyertai kepada yang indah-indah. Ya, secara komprehensif, kalau kita mencintai pemiliknya, maka kita akan mencintai juga hasil cinta itu. Dengan pertanyaan yang sama, silakan. Pertanyaannya saya ulang. Bagaimana keterhubungan atau bagaimana hubungan antara cinta manusia dan dunia? Silakan Ibu, apapun silakan dijawab. Menurut pendapat saya, hubungan antara cinta manusia dengan Cinta manusia dengan dunia. dan dunia itu sangat erat sekali hubungannya. Iya. Tanpa cinta kita tidak bisa mengaplikasikannya ke dunia. Cinta adalah segalanya. Oke, berarti love is everything. Tentu saja pertanyaannya beda. Iya, pertanyaan sangat beda, sudah pasti beda pertanyaan. Pertanyaan untuk yang ada di sebelah kanan saya. Oh, duluan ya, boleh. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda mencintai sesuatu? Menurut pendapat saya, yaitu dengan hadir sepenuhnya dan bukan cuma sekadar ada. Oh, tidak bosan. Menanyakan kabar, kamu sudah makan belum? Tapi tidak ada aksi dan tindakan. Oke, terima kasih ya. Silakan Mbak. Dengan pertanyaan sama, bagi selang, bagaimana cara Anda mencintai sesuatu? Cara kita berempati, bersimpati, bertanggung jawab, berkomitmen. Selebihnya ada sih sebenarnya. Apa jangan banyak jawaban yang lainnya? Dan Sih, lain-lain. tapi ya dan Dan lain-lain, etc. Banyak. Kalau dijabarin ntar nggak selesai. Nggak selesai. Iya. Oke, baik. Sekali lagi, terima kasih. Silakan. Apresiasi yang luar biasa kepada 4 responden ini. Pada para penonton, tolong tepuk tangannya. Iya Pak, foto dulu. Aduh, fotografernya mana? Oh, di sana. Oke. Ya, formal. Biasa. 1, 2, 3, boleh saya debat? Bebas. Nah, oke, boleh tanda cinta. Tanda cinta. Iya, cinta. Kalau sini saya khawatir. Oke, terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya bisa kita lihat ada diagram di layar. Di sini kami melakukan dan menyebarkan angket kuesioner kepada para responden. Di sini kami mengklasifikasikan kategorisasi umur, yaitu remaja, dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada responden kurang lebih 62% dalam persentase laki-laki dan 37% perempuan. Slide selanjutnya. Ya, dan ini juga ada pendidikan terakhir, yaitu hampir sebagian besar yaitu SMA dan strata 1. Selanjutnya, kami juga melakukan uji korelasi dan mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada uji korelasi. Ternyata ada dimensi dan korelasinya cukup signifikan dan bisa diakui bahwa ada keterkaitan antara cinta manusia dan dunia. Oke, slide selanjutnya. Dan uji validitas dan reliabilitas. Di sini dikatakan valid menurut Sugiono karena jika korelasinya yaitu 0,3, ini jelas banget 0,4, 0,5 dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, ini juga ada komentar dari para pengisi kuesioner penonton baca. Kucing saya yang saya rawat sejak kecil, saya rawat dengan baik, tiba-tiba terkena penyakit hingga dia, aduh, saya jadi teringat lagi. Mungkin memang takdirnya untuk menjadi majikan saya. Slide selanjutnya. Nah, ini
Bisa teman-teman baca, penonton baca ya. Saya pernah hampir ketinggalan kereta karena macet saat pulang kuliah, tapi campur tangan Tuhan saya tidak ketinggalan kereta karena keretanya datang terlambat sudah sampai di stasiun. Mungkin karena dosennya takut ya. Dia takut dan dosennya itu dosen itu turun ya. Ya udah, akhirnya berdoa, ternyata Tuhan pun ikut ambil dan turut campur dalam hal yang sederhana. Dalam ketinggalan kereta maupun bicara kehilangan tadi dengan kucingnya. Terima kasih. Bahwa dengan simpulan sekali lagi, adanya keterhubungan antara cinta manusia dan dunia baik secara individu maupun kolektif. Ternyata ada keterhubungannya dan sangat valid sekali. Dan apakah cinta sebagai ilusi atau pengalaman traumatik? Ketika dilihat dari sisi psikoanalisis, ilusi terjadi ketika otak salah menginterpretasikan informasi yang diterima oleh indera kita. Halusinasi adalah pengalaman sensorik yang tidak nyata, di mana seseorang merasa melihat, mendengar, mencium, merasakan atau mengecap sesuatu yang sebenarnya tidak ada, termasuk gangguan mental seperti skizofrenia dan gangguan bipolar. Delusi adalah keyakinan yang salah dan tidak sesuai dengan realitas, serta tidak dapat diubah, meskipun ada bukti yang bertentangan. Delusi dapat bervariasi seperti delusi kebesaran yang diri sendiri memiliki kekuatan atau kemampuan luar biasa. Delusi persekusi, percaya bahwa dirinya sedang dianiaya atau dimaki-maki, atau delusi somatik. Ada suara dari balik tembok, bisik belakang terus di pojok. Mataku merah bukan karena ganja, tapi karena bayangan mendalam yang menyapa. Yang duduk ruangan menjadi saksi, bayangan sendiri menjadi fantasi. Kepala bolong oleh pikiran busuk, bicara sama iblis yang duduk di sudut. Ini bukan mimpi, ini kisah mental. Halusinasi jadi ritual malam fatal. Delusi berbentuk manusia, dia tertawa berbau pisau di dada. Darah imajinasi puncak bercampur mitotoksin. Tawa berkaki dengan sunyi yang dingin. Pikiran kamu, tapi tubuh tak ikut. Karena
melihat orang mencari dunia, sekalipun ia panjang umurnya, dan dia memperoleh dari dunia kesenangan dan kenikmatan. Itu seperti orang yang membangun bangunan, kemudian ia menegakkannya. Ketika telah tegak apa yang dibangunnya, bangunannya itu roboh.
Boleh saya pinjam koreknya? Boleh, silakan. Biasanya koreknya ada di situ. Sekarang hilang lagi. Kebiasaan. Oh iya. Waktu saya kecil, saya sering kehilangan barang. Barang-barang yang kecil terutama. Seperti pensil, korek api, penghapus, dan lain sebagainya. Dan sekarang pun masih sering terjadi. Semua itu bukan karena orang lain, tapi karena diri saya sendiri. Terkadang saya bertanya, apa ya yang salah dalam diri saya? Tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Biasa kehilangan. Kehilangan dari hal yang kecil maupun hal yang besar. Kehilangan sesuatu yang bersifat materi maupun spirit. Bahkan kehilangan sesuatu yang sesuatu itu belum sempat aku miliki. Kehilangan bisa menimbulkan kesedihan. Siapa yang mampu melarang kita untuk bersedih? Kehidupan ini kan bukan hanya melulu kebahagiaan dan kesenangan saja. Bukankah kesedihan adalah bagian yang alami dari kehidupan? Cara tubuh dan pikiran bereaksi terhadap kehilangan. Dan kesedihan atas kehilangan adalah bukti bahwa kita terikat pada sesuatu. Diri yang melekat pada sesuatu. Memang terasa ada bagian tubuh yang hilang, kosong, hampa. Emosi datang dan pergi bagai gulungan ombak. Kadang marah, kadang sedih, kadang bahagia, lalu tenang, kemudian sedih lagi. Andai saja waktu itu, andai saja hal itu tidak terjadi. Kata-kata itu muncul sebagai bentuk penyesalan. Dan kehilangan adalah bagian dari ujian. Sebagian kecil ujian yang diberikan Tuhan kepada para kekasihnya. Ibrahim oleh Tuhan diberikan 30 macam ujian. Robi'ah al-Adawiyah diperlakukan buruk oleh majikannya. Dan ujian ini mungkin oleh Tuhan dilakukan supaya manusia akankah menjadi lebih dekat atau lebih jauh darinya. Akankah hati manusia menjadi kosong dari selainnya? Akankah manusia menjadi yakin bahwa tidak ada yang mampu menolong selain diri? Dan para kekasihnya tadi sudah mampu bersabar, berlapang dada, dan rela dalam menghadapi ujian. Manusia adalah Tempat salah dan dosa, sedih dalam keluh kesah. Kapan manusia rela dengan ujiannya? kerelaan. Menurut Robi'ah al-Adawiyah, beliau berkata, yaitu ketika kegembiraannya dengan mendapatkan musibah sama seperti kegembiraannya mendapatkan nikmat. Ketika seseorang sudah rela terhadap apapun keputusan Tuhan, itu tanda Tuhan sudah rela terhadap. Tolong Anda korek saya. Dan bagaimana cara Anda menghadirkan Tuhan ketika kehilangan? Anda pernah jatuh cinta? Pernah. Apa yang Anda rasakan?
Jantung berdebar, pikiran dan hatiku tercurah padanya. Lalu ketika seseorang yang Anda cintai itu melakukan hal yang buruk kepada Anda, misalnya Anda dipukul, dicaci, apakah Anda melihat keburukan itu? Tidak. Karena hatiku penuh rasa cinta dan rindu. Semua keburukannya sirna. Karena kalau sedang jatuh cinta, Tarik kucing pun merasa coklat. Kecintaanmu terhadap sesuatu akan membuatmu buta dan tuli. sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan? Seperti yang saya katakan tadi, para kekasih Tuhan telah mampu mencintai Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, seperti Robiah Al-Adawiyah. Beliau memiliki gagasan cinta. Cinta tanpa pamrih. Cinta tanpa meminta. Meletakkan substansi Tuhan dalam diri, dalam jiwa yang terdalam. Di dalam detak jantung kita yang jauh di dalam relung jiwa. Dan kehilangan yang saya alami ini mungkin adalah bagian dari cinta Tuhan terhadap saya. Dan sekarang saya sedang mencoba memahami betapa cintanya Tuhan terhadap saya. Dan apakah saya sudah mampu membalasnya dengan balasan cinta yang setia. Kehidupan manusia di zaman postmodern ini terus melaju pada prinsip materialisme, bergerak sebagai robot tanpa jiwa, kadang berjalan tanpa cinta. Robiah memberi kesadaran dan meletakkan Tuhan sebagai substansi jiwa yang terdalam dalam detak jantung kita, yang hanya Dia dalam relung jiwa. Kecintaan seseorang yang bisa saja diubah agar lebih tinggi tingkatannya hingga Tuhan benar-benar cinta. Manusia sebagai subjek transindividual selalu mengikuti perkembangan zaman, arus modernisasi, westernisasi, dan kemajuan teknologi. Perubahan manusia dalam kehidupan seringkali menimbulkan gesekan antara perilaku sosial dan perilaku spiritual. Ketika masyarakat mengalami degradasi moral, meskipun dibalut dengan simbol keagamaan sehingga terciptalah krisis makna. Ibadah menjadi formalitas, iman menjadi transaksional, dan Tuhan dijadikan alat kekuasaan. Seharusnya manusia bisa menyikapi proses transformasi menuju ketuhanan. Proses transformasi menuju ketuhanan bisa dipahami sebagai proses perubahan dalam kehidupan masyarakat yang lebih mengarah pada kesadaran, nilai, dan praktik yang lebih berorientasi pada Tuhan sebagai pusat kehidupan. Proses ini bukan hanya bersifat individual atau kesalahan secara pribadi, tapi juga secara kolektif, bisa dibilang kesalahan secara sosial, sehingga melibatkan perubahan budaya, norma, dan struktur sosial. Ketika perubahan sosial membawa manusia menjauh dari hakikat hidup, dimensi spiritual hadir sebagai penyeimbang dan penyelamat. Dimensi spiritual
mencakup akan kesadaran hal-hal transenden dan imanens. Transenden di sini bisa diartikan bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Sedangkan imanens lebih menekankan kehadiran Tuhan yang dekat dan intim dengan dunia serta keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia bisa menjadi baik karena ada cahaya ilahi dalam diri. Saya undur diri. Selamat malam.
أشكرك حتى نلقاك. Aku cintaimu dengan dua macam cinta. Cinta karena diriku dan cinta karena engkau layak dicinta. Dengan cinta karena diriku, ku sibukkan diriku dengan mengingat-ingatmu selalu dan bukan selainmu. Sedangkan cinta karena engkau layak dicinta. Di sana kau mengingat diamu agar aku dapat فالحمد في ولكن لك الحمد في ذا وذا. namun tak ada pujian kepada dirimu. Segala pujian untukmu. Segala pujian hanya 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 segala pujian hanya segala pujian hanya segala pujian hanya Demikianlah pementasan kami dengan naskah Metamorfosa karya kolaborasi dan eksplorasi seperempat abad teater El Nagma. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar Yayasan El Nagma Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan, Sintesa, Novus Art, Blitz Production, Bapak Heri W. Nugroho, Dompet Wafa, Fairah.com, Banyak Baca ID, Sari Roti, Labu El Aktor, Sanggar Tonggak, UKM Teater Hijrah, Teater Syahid, Lab Teater Ciputat, Bapak Ubaidillah, Bapak Imam Maulana, Bapak Daryadi, dan seluruh pihak yang telah mendukung dalam pementasan ini. Inilah dia tim produksi Metamorfosa, desain grafis Teddy Krianto, publikasi Idris Afandi, dokumentasi Tuan Aco dan Muhammad Raihan, Nara Hubung Karenina Ibrahim dan Ramadan Judo, Piketing Azahra Nur Azizah, Balkis Meira Salwa,
Para pemain, Ana sebagai Michael. Nah, Aura. Ia sebagai Uplay. Hilmi sebagai Romi. Lala sebagai pandan sekaligus penyanyi. Tri sebagai Marjuki. Bemler Ubaid sebagai Brilliant. Urana sebagai Virata. Ya. Ya. Selanjutnya para kolaborator. MC Haikal sebagai produser dan multimedia support. M. Ramdhani sebagai musik komposer. Tio Zulfan Amri sebagai lektor kolaborator. Dan inilah dia sutradara pementasan Metamorfosa. Please welcome the one and only Laila Ulil Elrahma. Kita beri tepuk tangan dan sambutan yang paling meriah untuk Mbak Ulil. Ada sepatah dua kata dari Mbak Ulil. Terima kasih. Selamat malam para penonton. Terima kasih sudah hadir dalam pertunjukan kami Metamorfosa Manifesto Cinta. Pertunjukan ini adalah rangkaian dari kegiatan 25 tahun Teater El Nahma atau seperempat abad Teater El Nahma, intensitas dengan dedikasi karya. Kegiatannya diantaranya adalah workshop penulisan, kemudian lomba monolog dan lomba dramatic reading, di mana lomba tersebut menafsir ulang naskah-naskah almarhum Ahmad Eko Khotib. Dan kegiatan ini ditutup dengan pertunjukan Manifesto Cinta atau Metamorfosa. Mudah-mudahan para penonton mendapatkan sesuatu dari pertunjukan kami. Dan terima kasih atas kehadirannya. Tanpa penonton kami tidak berarti apa-apa. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah hadir pada malam hari ini dan sudah menyaksikan pementasan Metamorfosa. Ada sedikit pantun? Belum.